pengertian pasar menurut para ahli. Yang pertama yaitu Kotler pada tahun 1997. Pasar yaitu terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. Yang kedua, menurut Ehrenberg pada tahun 2003. Pasar dalam arti luas merupakan tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual, di mana barang atau jasa produk dipertukarkan antara pembeli dan penjual. Ukuran kerelaan dalam pertukaran tersebut biasanya akan muncul suatu tingkat harga atas barang dan jasa yang dipertukarkan tersebut. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan jenis pasar di mana tidak ada pelaku ekonomi yang mempunyai kekuatan pasar atau market power terhadap harga suatu produk yang homogen. Pembeli maupun penjual tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Yang pertama yaitu jumlah pembeli dan penjual banyak. Dalam pasar persaingan sempurna, pembelian yang dilakukan seorang konsumen sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembelian secara keseluruhan di pasar. Jadi jika pembeli menambah atau mengurangi jumlah pembelian, maka keseimbangan pasar tidak berpengaruh. Lantaran jumlah pembeliannya yang kecil, konsumen tidak dapat membeli dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar dan juga tidak akan membeli dengan harga tinggi di atas harga pasar. Yang kedua, barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Artinya, satu jenis barang merupakan barang pengganti atau substitusi untuk barang dari penjual lain. Faktor produksi bebas bergerak. Ciri-ciri ketiga dari pasar persaingan sempurna adalah faktor produksi, seperti bahan baku ataupun tenaga modal bebas bergerak, bebas berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang lebih menguntungkan. Tidak ada yang menghalangi, baik kendala peraturan maupun kendala teknik. Yang keempat yaitu adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Ciri-ciri keempat ini adalah harga barang dan jasa benar-benar terjadi sebagai akibat interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Selanjutnya, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Ciri-ciri kelima dari pasar persaingan sempurna yaitu pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Karena itu, kelengkapan informasi pasar sangat penting agar persaingan benar-benar sempurna. Bagi pembeli, informasi yang diperlukan diantaranya tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahannya, kuantitas dan kualitas barang, serta di mana bisa memperoleh barang yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu adalah contoh dari pasar persaingan sempurna yang ada di Indonesia. Pasar persaingan sempurna yang ada di Indonesia ini contohnya tidak terlalu sulit karena ada banyak sekali contoh dari jenis pasar persaingan sempurna dengan komoditi dagang yang bermacam-macam. Berikut ini adalah beberapa contoh pasar persaingan sempurna yang bisa kita ketahui. Yang pertama ada pasar beras. Pasar beras adalah salah satu contoh dari pasar persaingan sempurna yang mudah kita temui di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa beras menjadi salah satu bahan makanan pokok dalam negeri, sehingga kebutuhan akan beras sangat tinggi dan membuat komoditi yang satu ini sangat cocok untuk dijual di jenis pasar persaingan sempurna. Pasar beras sendiri mempunyai segala ciri yang dimiliki oleh pasar persaingan sempurna, mulai dari jumlah penjual dan pembelinya, harga pasar yang tidak bisa diubah secara sepihak, dan juga kebebasan dalam berjualan. Selanjutnya adalah pasar sayur dan buah. Selain pasar beras, ada juga jenis pasar sayur dan juga buah-buahan yang termasuk ke dalam sistem pasar persaingan sempurna. Sama seperti beras, buah dan juga sayur merupakan salah satu komoditi yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat secara umum. Walaupun tidak sebanyak beras, tapi masyarakat Indonesia juga masih perlu Yang ketiga adalah bursa efek atau pasar modal. Contoh dari pasar persaingan sempurna berikutnya adalah bursa efek atau pasar modal.
Jenis pasar ini memang bukanlah pasar yang menjual produk kebutuhan masyarakat secara umum. Namun, karena mempunyai ciri atau karakteristik seperti di atas, pasar modal termasuk ke dalam jenis pasar persaingan sempurna. Selanjutnya yaitu adalah pertokoan minyak wangi atau parfum. Ada beberapa tempat yang memang khusus digunakan oleh para pedagang parfum untuk menjajakan produk minyak wanginya. Pertokoan semacam itu mempunyai ciri khas yang menjual produk serupa atau homogen. Dalam hal ini adalah produk minyak wangi. Oleh sebab itu, persaingan yang terjadi relatif sempurna. Sebab apabila salah satu toko menjual produk yang sama dengan harga yang lebih tinggi, maka mereka berpotensi. Yang terakhir adalah pertokoan baju atau pakaian batik. Di beberapa pasar batik yang cukup besar seperti Pasar Beringharjo yang ada di Yogyakarta, kemudian Pasar Klewer yang ada di Surakarta, dan Pasar Grosir Setono yang ada di Pekalongan mempunyai banyak sekali toko yang menjual produk serupa, yaitu adalah batik. Sebagai salah satu jenis pakaian yang disukai banyak orang, batik mempunyai permintaan yang cukup elastis. Hal tersebut tentu semakin menumbuhkan persaingan di pasar persaingan sempurna. Permintaan baju atau kain batik sebagai suatu produk homogen biasanya masih bisa dibedakan. Perbedaan persaingan pasar sempurna dan tidak sempurna. 1. Pasar persaingan sempurna mayoritas saat ini akan tidak mudah ditemukan di dunia nyata. Berbanding terbalik dengan pasar persaingan tidak sempurna adalah situasi sering ditemukan di dunia nyata. 2. Pelaku pasar yang pada pasar persaingan tidak sempurna lebih banyak dari pasar persaingan sempurna. 3. Sifat produk pada pasar persaingan sempurna ini adalah homogen atau dapat disebut penjual menghasilkan produk yang sama. Namun di pasar persaingan tidak sempurna, produk yang ditawarkan penjual dapat berbeda-beda atau bisa juga homogen. Persaingan tidak sempurna tergolong sepi, dikarenakan pengunjung dapat keluar dan masuk pasar dengan mudah. Sedangkan pada pasar persaingan tidak sempurna, sangatlah ramai oleh konsumen, sehingga agak berdesakan untuk konsumen keluar dan masuk pasar. Dalam segi harga, pada pasar persaingan sempurna, tidak sedikit yang bilang jika perusahaan tidak mempengaruhi harga suatu produk atau price taker. Namun dalam persaingan tidak sempurna, perusahaan dapat mempengaruhi harga produk atau biasa disebut dengan price maker. Dalam pasar persaingan sempurna, selalu terdapat banyak pelaku pasar, sedangkan dalam pasar persaingan tidak sempurna cenderung lebih dinamis sehingga terdapat sedikit sampai ke banyak pelaku pasar tergantung pada jenis struktur pasar. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan yang pertama, harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Harga yang terbentuk tidak ada campur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen. Kelebihan yang kedua, dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum, sehingga pasar menjamin diproduksinya produk dengan biaya rendah. Kelebihan yang ketiga, persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas, dan harganya hampir sama. Dan kelebihan yang keempat, tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber-sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha yang lain, atau dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain. Perusahaan akan menambah skala produksi dan merangsang adanya perluasan kapasitas produksi, maupun pendirian pabrik-pabrik baru. Lalu, untuk yang kekurangannya pertama, keuntungan yang diterima dalam skala normal, sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembang. Kekurangan yang kedua, konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian karena produk pada pasar adalah produk homogen, sehingga membatasi pilihan konsumen. Lalu kekurangan yang ketiga, persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Perusahaan yang abai dengan biaya sosial akan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat. Misalnya, polusi, penggunaan bahan pengawet berlebihan, dan yang lainnya. Lalu, kekurangan yang terakhir, tidak mendorong inovasi. Mudahnya perusahaan-perusahaan masuk ke dalam pasar didorong oleh kemudahan dalam meniru produk yang dihasilkan oleh produsen pendahulu yang menikmati keuntungan lebih besar.
Keadaan ini membuat produsen enggan melakukan inovasi dalam menghasilkan produk, karena produsen lain akan dengan mudah meniru hasil inovasi tersebut. Dengan enggannya produsen berinovasi, maka konsumen tidak dapat memenuhi sebagian kebutuhannya yang makin berkembang, yang hanya dapat dipenuhi apabila ada inovasi dari produsen.